Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast Pejuang NIP bersama saya Salsa. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang licin banget di birokrasi yaitu gratifikasi. Katanya, isu ini masuk dalam daftar isu strategis kontemporer yang harus diwaspadai CPNS. Di sini sudah ada bersama saya teman-teman CPNS dari pemerintah Kota Makassar. Halo Kak Haidir, Eh, ada Kak Queen, halo Kak. Hai, Ada Kak. Kak Bur. Halo Kak. Ya, halo, Kak Salsa. Halo. Nah, eh, Kak Haidir, emang Ya, gratifikasi itu seberbahaya itu ya? iya, bahaya banget. Kita harus sadar kalau saat ini konsep negara kita lagi berhadapan dengan itu dema globalisasi. Sebagai ASN itu kita dituntut profesional, tapi juga harus taat aturan. Gratifikasi itu sering terjadi ya, jadi pintu masuk kejahatan korupsi yang lebih besar. Tunggu, biar kita tidak salah paham nih. Sebenarnya, definisi dari gratifikasi itu apa sih? Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas. Ini mencakup uang, diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, dan mungkin seperti fasilitas penginapan, jenisnya seperti itu. Jadi, mau dikasih dalam negeri atau luar negeri, lewat transfer atau langsung, itu semua masuk radar gratifikasi. Tapi kan kita orang Indonesia suka budaya kasih hadiah sebagai tanda terima kasih. Jadi, kenapa bisa gratifikasi itu dilarang, Kak Queen? Menerima gratifikasi itu dilarang karena bisa mempengaruhi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut. Efeknya, pemberian itu hanya akan menguntungkan si pemberi dan melanggar hak orang lain. Akhirnya pejabat tersebut bisa melakukan sesuatu yang melampaui wewenangnya dan malah nggak menjalankan kewajibannya melayani publik. Terus, bagaimana dampaknya ke masyarakat? Dampaknya sistematik. Korupsi dan gratifikasi itu menghancurkan tatanan ekonomi, sosial budaya, bahkan sampai psikologi masyarakat. Negara yang kaya akan sumber daya alam pun bisa hancur kalau penguasanya korupsi. Karena harga barang jadi mahal dan bantuan sosial nggak sampai ke sasaran karena dicuri. Ujung-ujungnya rakyat jadi sinis dan nggak percaya lagi sama pemerintah. Nah, ini yang sering bikin bingung. Kak Bur, apa sih bedanya gratifikasi sama suap perasaan sama-sama ngasih barang? Oh ya, jadi gini Kak Salsa. Sebenarnya gratifikasi sama suap ini tipis perbedaannya. Kalau suap biasanya ada janji atau kesepakatan di awal supaya si pelaku yang diberi suap itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya. Nah, kalau gratifikasi itu pemberiannya yang luas, tidak termasuk janji. Tapi gratifikasi bisa dianggap sebagai suap kalau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya. Oh, jadi gratifikasi itu bisa bermetamorfosis jadi suap kalau ada kaitannya dengan posisi kita. Ya, betul seperti itu, Kak Salsa. Makanya seperti yang kita pelajari di agenda satu kemarin, ada yang namanya modal etika dan moral. Nah, kita itu harus punya kapasitas mental buat membedakan mana yang benar dan mana yang salah sesuai prinsip universal kemanusiaan. Dan kita juga harus jadi tipe climber, yaitu pekerja produktif yang punya stamina luar biasa buat menyelesaikan masalah, bukan maunya yang instan dalam menjaga nilai-nilai mulia. Oke, kalau kita lagi tugas dan tiba-tiba ada yang ngasih sesuatu, gimana cara teknis buat menghindarinya? Silahkan, Kak Haidir. Kalau seperti itu sih malah paling aman itu adalah melaporkan setiap pemberian yang kita terima kepada pimpinan instansi atau paling amannya itu kepada KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita juga harus tegas agar tidak menerima semua pemberian dari orang yang patut diduga punya kepentingan dengan jabatan kita. Itu sudah punya slogan ya seperti kalau bersih kenapa risih begitu. Sebagai CPNS baru, peran kita di lingkungan kantor seperti apa? Kabur gimana tanggapannya? Ya, kita sebagai CPNS tentunya juga sebagai wajah dari pemerintah dan negara. Tugas kita yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kita juga harus bangun sikap anti korupsi dari hal-hal kecil, misal bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak lingkungan sekitar buat ikut juga berbuat jujur. Dan jangan pernah meminta uang lebih pas saat mengurus dokumen seperti KTP, KK, ataupun kartu sehat. Kalau dari Kak Queen sendiri bagaimana?
Kita juga harus menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja dan juga yang paling penting nih, kalau kita melihat atau jadi korban pemerasan oleh petugas lain, kita harus berani melaporkannya kepada penegak hukum. Luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Jadi, gratifikasi itu bukan soal rezeki, tapi ujian integritas moral. Sebagai penutup kesimpulannya nih, silakan mungkin dari Kabur. Ya, kita sebagai ASN itu harus mengambil tanggung jawab atas tindakan dan memahami konsekuensi dari setiap perilaku etisnya. Jadi mari kita jaga kepercayaan publik dan tetap menjaga profesionalitas. Nah, betul ya, itu perubahan itu mutlak dan kita harus berperaktif jadi bagian perubahan yang lebih baik untuk memulihkan sifat manusia seperti bela negara dan kewawasan kebangsaan seperti itu. Oke, sip. Makasih untuk Kak Haidir, Kak Queen, dan Kak Bur, Sobat ASN. Yuk kita perteguh iman dan takwa kita buat bentengi diri dari perilaku yang merugikan diri dan keluarga. Sampai jumpa di kesempatan lain. Tetap jujur dan tetap bela negara. Sampai jumpa. Salam, salam integritas. Salam Salam integritas. integritas. Salam. Ya.